Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terjadinya rawa pening. Dahulu kala di sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Mereka dikenal pemurah dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun sayangnya kehidupan mereka belum lengkap karena mereka belum memiliki seorang anak. Pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung. Ki Hajar menghampiri. "Ada apa, Nyai? Kok kelihatannya sedih?" Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya. "Begini, Ki. Sudah lama kita hidup bersama. Tetapi mengapa kita belum mempunyai seorang anak? Aku ingin mempunyai seorang anak." Kemudian Ki Hajar meminta izin untuk bertapa. "Baiklah, Nyai. Bagaimana kalau aku pergi bertapa agar kita segera dikaruniai seorang anak?" "Baiklah, Ki. Aku setuju. Berangkatlah bertapa." Ia berpikir dengan bertapa keinginannya bisa terwujud. Keesokan harinya berangkatlah Ki Hajar untuk bertapa. "Nyai, aku berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah." "Baiklah, Ki. Kamu hati-hati ya. Semoga keinginan kita bisa segera terwujud." Selama sang suami pergi bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu. Tetapi sang suami tak kunjung datang. Hati Nyai Selakanta pun semakin resah. "Aduh, suamiku kok gak pulang-pulang ya? Ada apa ya?" Suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual, lalu muntah-muntah. "Aduh, perutku kok sakit ya?" Ternyata ia hamil. Setelah tiba melahirkan, ia terkejut karena anak yang ia lahirkan adalah seekor naga. Anak itu ia beri nama Baru Klinting yang berasal dari nama tombak milik sang suami. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi daripada pendeta. Dan kata Klinting berarti lonceng. Meskipun berwujud seekor naga, tetapi Baru Klinting tetap dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran melihat keajaiban itu. Suatu hari, Baru Klinting telah tumbuh remaja. Ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, ibu, di mana ayahku? Kok aku tidak pernah melihatnya? Apakah aku tidak mempunyai ayah?" Nyai Selakanta pun tersentak kaget. "Iya, Nak. Maaf, ibu belum pernah memberitahumu tentang ayahmu. Ayahmu sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Nak, sekarang sudah saatnya kamu menemui ayahmu. Bawalah tombak ini agar ayahmu bisa percaya kalau kamu adalah anaknya." "Baiklah, Bu. Aku akan segera melaksanakan perintahmu. Mohon restunya ya, Bu." Berangkatlah Baru Klinting ke lereng Gunung Telomoyo untuk menyusul ayahnya. Sesampainya di sana, Baru Klinting menemui seorang laki-laki yang sedang bersemedi. Kemudian ia mengenalkan dirinya. "Ki, aku Baru Klinting. Aku adalah anakmu. Ibuku Nyai Selakanta." Ki Hajar pun tidak percaya kalau ia mempunyai anak berwujud seekor naga. "Hah? Masa anakku seekor naga?
Tidak mungkin. Setelah Baru Kelinting menunjukkan pusaka Baru Kelinting milik ayahnya, Ki Hajar pun sudah mulai percaya, tetapi belum yakin sepenuhnya. Baiklah, aku percaya jika pusaka ini adalah milikku. Tetapi itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini. Baiklah ya, aku akan segera melaksanakan perintahmu. Setelah itu, Baru Kelinting pergi melingkari Gunung Telomoyo itu. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinting mampu melingkari Gunung Telomoyo itu dengan mudahnya. Setelah itu, di sebuah desa bernama Patok, di sana sedang akan melaksanakan syukuran hasil panen. Para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Tetapi setelah seharian, tidak ada satu binatang pun yang terlihat. Kita sudah hampir seharian berburu, tetapi kenapa kita belum melihat satu binatang pun? Iya, ini tidak biasanya seperti ini. Kita pulang saja yuk. Baiklah, para warga akhirnya sepakat untuk pulang. Tetapi di perjalanan pulang, ada seorang warga yang melihat naga. Hei, itu, di sana ada naga. Ayo kita tangkap. Ayo. Para warga bersahutan sepakat untuk menangkap naga itu. Naga itu adalah Baru Kelinting. Setelah naga itu tertangkap, para warga langsung memotong-motong dagingnya dan membawa pulang ke desa untuk dimasak dan disajikan di hidangan pesta. Di dalam pesta, muncullah seorang anak laki-laki yang penuh dengan luka dan berlumuran darah, sehingga menimbulkan bau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Baru Kelinting meminta makanan kepada warga. Pak, Bu, minta makannya. Tetapi para warga malah memaki-maki, bahkan mengusir Baru Kelinting. Baru Kelinting pun akhirnya pergi meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajak Baru Kelinting pergi ke rumahnya. Nak, ayo nak, kamu ke rumahku. Akan aku beri makanan enak di rumahku. Baiklah, Nek. Sesampai di rumah, Nyi Latung memberi makanan yang enak kepada Baru Kelinting. Di tengah perbincangan, Baru Kelinting menyarankan untuk memberi pelajaran kepada desa. Nek, bagaimana kalau aku memberi pelajaran kepada warga desa agar mereka tidak sombong? Terserah kamu, Nak. Yang penting tujuanmu baik. Setelah itu, Baru Kelinting menyarankan kepada Nyi Latung ketika mendengar suara gemuruh untuk menyiapkan sebuah lesung. Setelah itu, Baru Kelinting kembali ke desa membawa sebatang lidi. Lidi itu ia tancapkan di tanah dan meminta para warga untuk menyabutnya. Hai semuanya, siapa yang bisa mencabut lidi ini? Tetapi tidak ada satupun warga yang mampu mencabut lidi itu. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinting mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Setelah lidi itu tercabut, muncullah suara gemuruh yang menggetarkan seluruh isi desa. Dan dari bekas tancapan lidi itu, semburan air muncul. Dan semakin lama, semburan air semakin besar. Dan terjadilah banjir besar. Setelah itu, desa itu sekejap berubah menjadi rawa yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Di peristiwa itu tidak ada satupun warga yang selamat terkecuali Nyi Latung dan Baru Kelinting. Setelah itu Baru Kelinting kembali berubah menjadi naga
dan menjadi penjaga rawa pening. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.